Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini ya kita masih diberi kesempatan kesehatan ya sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan promosi kesehatan ya. Jadi kami dari PKRS kami fasilitasi kegiatan ini untuk kegiatan penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang di pelayanan keluarga berencana rumah sakit Bahtera Mas. Ya. Jadi memang untuk untuk kegiatan kontrasepsi ini masuk dalam prognas ya di rumah sakit, maka perlu ya. Jadi rumah sakit ini juga kalau mau pasang kontrasepsi gratis dok ya, gratis di sini. Makanya tolong sampaikan keluarganya kalau mau pasang kontrasepsi bisa datang ke rumah sakit ini. Hari ini mungkin untuk penyampaian atau penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk waktu kami persilakan Dokter Firman untuk menyampaikan terkait dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Ya, yang saya hormati bidan PKRS Rumah Sakit Umum Bahtera Mas, saya hormati staf dari PKRS Rumah Sakit Umum Bahtera Mas, PKRS Rumah Sakit Umum Bahtera Mas, dan yang saya banggakan peserta penyuluhan metode kontrasepsi jangka panjang pelayanan KB Rumah Sakit Bahtera Mas. Jadi supaya PKBRS ini masuk dalam program nasional dan wajib harus ada untuk mendapat akreditasi yang paripurna karena merupakan salah satu bagian dari program nasional yang harus dijalankan di setiap fasilitas kesehatan di Indonesia. Kemudian selanjutnya sementara ini saya melakukan juga aktualisasi dari latihan dasar CPNS angkatan 163. Jadi saya sekalian mengkolaborasikan untuk melakukan penyuluhan yang saya anggap di mana metode kontrasepsi jangka panjang ini sangat membantu untuk menurunkan angka kematian ibu. Salah satunya itu dengan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk metode kontrasepsi jangka panjang ini terbagi dua dia. Ada implan dan ada IUD. IUD itu intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itu kalau orang mama-mamanya kita dulu bilang spiral ya. Nah ini bisa ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Khusus untuk program dari BKKBN, implan itu 3 tahun dan yang implan yang akan kita pasang itu 3 tahun dan IUD yang kita pasang itu sekitar 8-10 tahun. Bisa sampai 10 tahun kalau kontrol dengan benar, posisinya bagus bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi saya coba untuk menyampaikan apa sih itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi metode kontrasepsi itu terbagi, tergantung kebutuhan kita mau ber-KB. Ada untuk menunda sementara, itu bisa kita pakai pil suntikan, ya. Menjarangkan kalau bisa kita menjarangkan sama suntikan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian untuk menghentikan sementara atau berhenti atau kontrasepsi mantap. Nah, untuk yang menghentikan sementara proses kehamilan itu kita sarankan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Ada 2, yaitu implan dan IUD. Sementara untuk kontrasepsi mantap yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, untuk laki-laki itu kita vasektomi. Sementara yang untuk perempuan, ibu-ibu sekalian bisa kita lakukan tubektomi. Nah, kita masuk untuk alat kontrasepsi dalam rahim. Kontrasepsi dalam rahim ini merupakan ada 2 macam. Jadi IUD ini ada 2 macam. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Yang 10 tahun itu yang non hormonal karena bahannya itu dari kuperti, tembaga ya. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu dia menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke saluran indung telur. Karena tembaga pada AKDR ini atau kupertinya itu kita memanfaatkan reaksi inflamasi toksik. Jadi spermanya tidak masuk. Kan selama ini banyak yang berpikir itu seperti menggugurkan. Kenapa dia tidak bisa implantasi? Artinya sudah ketemu sperma sama sel telurnya, baru tidak bisa implantasi di dinding rahim. Padahal sebenarnya
AKDR ini kan yang sementara kontroversial seperti begitu. Ada mitos yang mengatakan sudah hamil ini terus tidak bisa tertanam karena ada itu AKDR. Tidak seperti begitu fungsinya. Jadi AKDR tembaganya itu membuat dinding rahim itu mengalami inflamasi yang bersifat toksik sehingga sperma itu tidak bisa masuk. Jadi intinya tidak ada kehamilan dan tidak ada implantasi. Jadi dia betul-betul menghambat terjadinya kehamilan, ya. Jadi kalau mitos mengatakan bahaya ini tidak boleh AKDR, kenapa sudah jadi sudah dibuahi hasil telurnya tapi tidak bisa tertanam di dinding rahim. Nah, itu yang pemikiran yang keliru atau mitos. Kemudian untuk jangka pemakaiannya itu bisa 5 sampai 10 tahun untuk AKDR-nya. Nah, ini ada keuntungan dan keterbatasannya. Kalau untuk keuntungannya dia itu efektif segera setelah pemasangan. Tidak seperti implan. Kalau implan dia butuh kondom dulu. Apalagi kalau sudah lewat hari ke-7, dia butuh metode kontrasepsi tambahan. Kira-kira 3 atau 4 hari butuh metode kontrasepsi tambahan seperti kondom, ya. Nah, kemudian dia metode KB yang jangka panjang, ya. Dia bisa sampai 10 tahun. Kalau usianya kita 40 sekarang, usia perimenopause sampai menopause nanti bisa baru diangkat. Jadi tidak perlu lagi kita pikir KB-nya, ya. Kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual, ya. Biasa kan kalau misalnya kita lakukan pakai yang hormon yang tidak ada estrogennya, libidonya kurang, ya. Terus minta maaf agak kering, ya, di daerah organ intim itu agak kering. Jadi bapak biasa kok agak susah penetrasinya, ya. Nah, kalau karena dia non hormonal makanya dia tidak mengganggu mempengaruhi hubungan seksual dan tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Kenapa? Karena dia non hormonal, ya, yang mensupresi terjadinya yang mensupresi hormon menyusui atau ada hormon namanya prolaktin yang supresi itu estrogen. Ya, makanya KB-KB yang seperti pil kombinasi tidak disarankan, suntik 1 bulan tidak disarankan untuk ibu menyusui. Nah, sementara kalau untuk AKDR ini dia mau menyusui mau tidak menyusui dia akan digunakan karena kenapa ya, dia non hormonal, tidak menekan hormon prolaktin atau hormon menyusui. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan. Jadi untuk plasenta ini dia terbagi 3, ada pasca plasenta, pasca salin dan interval. Pasca plasenta itu setelah lahir hari-harinya ibu langsung dipasang 10 menit golden periodnya. Kenapa? Kalau dia 10 menit itu rahimnya ibu langsung mengecil, kontraksi untuk menghentikan perdarahannya, dia langsung jepit, itu AKDR. Seperti begitu analoginya. Nah, terus bisa juga pasca salin. Kalau pasca salin tidak boleh lebih dari 2 hari, ya. Tapi lebih bagus yang pasca hari-hari, pasca plasenta. Kenapa? Kalau pasca salin ini bagus, tapi agak tinggi sedikit angka eksplosinya. Dia bisa bergeser, ya. Kenapa? Dia sudah berhenti kontraksi, baru kita lakukan pemasangan. Nah, yang setelah 48 jam tidak disarankan sampai 6 minggu pasca selesai masa nifas. Kenapa tidak disarankan? Meningkatkan risiko terjadinya infeksi dinding rahim. Kan harus melahirkan ini, ya. Jadi kalau sudah lewat 2 hari, sudah mulai bagus involusi tirinya, kalau ada benda asing masuk pasti dia tinggi risiko terjadi infeksi pasca melahirkan. Ya, jadi tidak disarankan. Nanti selesai masa nifas baru masuk ke fase interval. Nah, itu yang pemasangan intervalnya. Kemudian dapat digunakan sampai menopause, kesuburan segera kembali. Karena dia yang non hormonal, tidak ada itu bilang perbaiki dulu siklus haidnya baru mau program hamil setelah misalnya mau niat. Ini kan niatnya mau menghentikan sementara. Ketika mau hamil lagi, tinggal dicabut saja, kesuburannya langsung balik, tidak mengganggu kesuburannya ibu, ya. Ini kelebihannya dia. Kemudian keterbatasannya, ini harus dibantu pasang. Tidak mungkin kita mau pasang sendiri, agak sulit, ya. Agak sulit kita mau pasang sendiri, jadi tidak bisa lakukan secara mandiri. Kemudian tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan ada infeksi menular seksual atau ada riwayat infeksi. Tidak baik digunakan pada pasangan yang mungkin merasakan benang ketika berhubungan. Nah, kalau ini bisa disesati, biasanya kita potong agak pendek terus kita lipat ke bagian belakang serviks supaya tidak mengganggu bapak kalau sementara berkunjung. Jadi nyaman namanya, ya. Nah, kan kasihan bapak kayak ada yang kitik-kitik begini, ya, kalau ada benangnya. Tapi ada juga yang rasa senang, ini ada sensasi tambahannya, ya. Jadi bisa kelebihan, bisa keterbatasan. Tapi rata-rata banyak
keterbatasan, kurang nyaman kalau misalnya terlalu panjang benangnya. Nah itu bisa disasati, bisa kita potong pendek baru kita lipat. Ada kalau misalnya pada seksual transersia atau pada saat seksual sesara maka kita potong habis benangnya, ya supaya tidak bergeser. Kenapa? Kalau pada saat seksual sesara dia bisa bergeser, bisa tertarik, nanti kita rasa benangnya ada di luar kita pergi tarik, ya. Jadi biasa kita potong benangnya agak pendek, ya, atau bisa sama sekali kita tidak ada benangnya. Kemudian bisa ekspulsi spontan atau bisa tiba-tiba keluar secara sendiri, ya. Kenapa? Ibu lagi olahraga atau ibu lagi kerja pekerjaan rumah atau apa, ya, ibu berkuat dan bisa keluar, apalagi kalau pada saat haid. Makanya perlu kontrol berkala posisinya. Kenapa? Penggunaannya sangat bergantung pada posisinya. Kalau posisinya tidak mengakibatkan reaksi inflamasi toksik yang tadi fungsi awalnya, bisa terjadi kehamilan. Kemudian klien perlu memeriksa benang AKDR dari waktu ke waktu. Ini yang saya bilang tadi, butuh waktu yang intens untuk melakukan pengecekan posisi IUD-nya, ya, itu keterbatasannya. Oke, ini sementara untuk kriteria kelaikan medis yang boleh pasang itu telah atau belum memiliki anak, perempuan usia reproduksi termasuk perempuan yang lebih dari 40 tahun, pasca keguguran bisa langsung pasang. Begitu habis dikuret, bisa kita langsung lakukan pemasangan IUD. Kemudian sedang menyusui, melakukan pekerjaan fisik berat, menderita infeksi vagina, bukan infeksi rongga panggul, menderita anemia, menderita penyakit HIV atau AIDS yang ringan walaupun sudah diobati maupun tidak diobati. Jadi dia mau di HIV-nya, dia mau sementara dapat terapi pengobatan atau tidak, bisa pakai IUD. Tapi ingat, tidak bisa mencegah infeksi menular seksual, itu keterbatasannya. Kemudian yang tidak boleh, ini tadi saya bilang 48 minggu sampai 46 minggu pasca salin, ya. Nah, antara 48 jam dan 4 minggu. Bocor soalnya, ya. 4 minggu pasca salin. Kemudian ada penyakit dengan trophoblast ganas, ya, PTG ini seperti hamil anggur. Nah, itu tidak disarankan. Kenapa? Akan meningkatkan risiko perdarahan. Kemudian memiliki risiko individual sangat tinggi untuk infeksi menular seksual dan mengidap penyakit HIV berat. Itu juga tidak direkomendasikan. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya tentang tentang IUD. Kalau untuk metode pemasangannya, dia dipasang di dalam rahim, ya, seperti begini. Jadi dia dipasang di dalam rahim, ya. Nah, posisinya harus berada tepat di atas, di puncak rahimnya. Ini rahimnya ibu, kita pasang posisinya dalam kondisi seperti begini. Nah, ini dipasang menggunakan alat spekulum, kita buka, kita cari serviksnya, kemudian IUD-nya kita letakkan di dalam rahim, ya. Ini untuk IUD. Nah, pada saat posisinya dia di dalam sini, nah, tembaga inilah yang menghasilkan tadi reaksi inflamasi toksik, sehingga sperma kalau masuk gini di sini tidak bisa karena bengkak, ya. Jadi dia agak mengoklusi dan memberikan reaksi toksik terhadap sperma. Ya, jadi bukan sudah ketemu sama sel telur sudah jadi tapi tidak bisa terimplantat atau tidak bisa tertanam di dalam dinding rahimnya. Banyak orang yang takut KB karena seperti begitu. Takut itu kayak bukankah sudah jadi baru dia tidak bisa, kan sudah ketemu sperma sama sel telur. Nah, sudah begitu jadi dia mau tertanam di dinding rahim tapi dihalangi sama AKDR. Tidak begitu. Itu pola pikir yang keliru. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan tentang AKDR? Ya, jadi nanti untuk kalau untuk pemasangannya saya pernah melakukan dengan metode tell, show atau share dan do. Jadi untuk tell-nya saya menggunakan alat bantu kontrasepsi untuk menentukan alat KB apa yang tepat, metode kontrasepsi apa yang tepat dengan menggunakan ABPK. ABPK ini alat bantu pengambil keputusan ber-KB. Jadi nanti di sini ada kebutuhan ber-KB-nya ibu, terus maunya tujuan ber-KB-nya apa, kita bantu, kita fasilitasi jenis-jenis KB yang cocok apa. Nah, nanti ada informasi yang ibu bakal dapatkan seperti ini, ya, cocok atau tidak, kapan waktu pemasangan yang baik, ya. Jadi nanti sebentar kalau misalnya mau pasang, kita berikan dulu, kita lakukan konseling, kita tel dulu, sampaikan
kemudian kita show atau shell, kita kupas habis alat kontrasepsi yang ibu pilih, kemudian baru kita masuk ke do, kita lakukan pemasangan dengan catatan menandatangani dulu persetujuan tindakan medis. Ya, ini ABPK untuk bantu menentukan pilihan berkabin. Kalau tidak ada, saya masuk dengan metode implan. Ya, untuk metode implan, ya, untuk metode implan ini ada banyak macam. Dok. Implan ini ada banyak macam. Ada implan 1 batang, ada implan 2 batang. Dulu ada namanya Indoplan yang kayak kipas, banyak di sini. Makanya orang takut pasang implan. Tapi tenang ibu, sekarang cantik, tidak kelihatan dia ya di bawah lipatan ketiak sini. Biar ibu pakai baju you can see di rumah, daster, pakaian kerja, tidak mengganggu pemandangannya. Dulu mengganggu sekali pemandangan di sini, dia bentuk kipas. Kenapa? Banyak sekali bentuknya ya, banyak sekali. Kemudian kalau misalnya untuk pemasangan implan itu ada yang 2 batang ya, ada yang 2 batang, itu isinya levonorgestrel, semua isinya sama kayak hormon progesteron yang ada dalam tubuhnya ibu, ya, dalam tubuhnya ibu. Kemudian yang ada yang 1 batang itu namanya hormon etonogestrel. Nah, untuk yang 1 batang ini ada implanon dan implanon NXT. Itu kalau misalnya ya untuk pemasangan tidak masuk dalam BKKBN. Ya, dia harganya sekitar 2 juta lebih. Tapi kalau yang dari program BKKBN dari Harsen itu ada implan yang 2 batang. Ya sama sih sebenarnya fungsinya, hanya ada 1, ada 2 ya. Sama sebenarnya, tidak sebanyak ada 6 lagi kayak kipas. Jadi tidak mengganggu efektivitas. Nah, kalau khususnya dari Harsen ini ibu tidak perlu mengeluarkan biaya karena kenapa? Masuk dalam program pemerintah yang telah disediakan Rumah Sakit Umum Bahtera Mas dan itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, jadi sayang sebenarnya, saya agak sedikit jangan tahu, sayang ini padahal kalau biar mau 100 yang pasang ini harus saya bantu pasang. Untung 2 yang datang, ya ada 20 ya, 20 ya yang datang ya. Iya. Ya, kemudian cara pemakaiannya ini dia mencegah pelepasan sel telur dari nukleus. Jadi dalam siklus haid ada fase di mana pada hari ke-14 dengan siklus, pada hari ke-14 pada siklus haid 24 hari itu memuncak hormonnya ibu rasa kayak apa, minta maaf, putihnya merekah, kayak rasa apa, roselnya tinggi sekali ya. Ada pada masa seperti begitu itu puncak hormonnya ibu sedang di peak atau puncaknya estrogen. Jadi sehingga memicu ada namanya luteinizing hormon, akhirnya pecah sel telurnya dan akhirnya keluar sel telurnya, ovulasi. Nah, pada implan ini dia membuat level hormonnya ibu flat, tidak ada luteinizing meningkat estrogen dan progesteron tidak ada, tapi karena dia ada sistem depo di dalam progesteronnya, jadi level estrogennya datar, progesteronnya pun datar, akhirnya tidak ovulasi. Nah, kalau ibu tidak ovulasi berarti ibu tidak bisa dibuahi, tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Begitu cara kerjanya, ya. Kemudian dia juga mengentalkan lendir serviks sehingga menyulitkan penetrasi dari sperma. Ya, kalau dia normal tidak terlalu sulit sperma untuk melakukan penetrasi, hanya karena ada level hormon progesteron yang agak tinggi setelah melakukan implan, dia akan menyulitkan penetrasi sperma. Dan ini efektif sampai 3 tahun. Jadi spermanya bapak sulit masuk, ya, tidak bisa ketemu sama sel telurnya ibu. Jadi itu fungsi kerjanya sehingga ibu tidak hamil. Nah, keuntungannya ini ibu tidak perlu melakukan apapun setelah implan terpasang, sama dengan Hayudi tadi, tidak perlu tidak perlu lagi tiap bulan pergi suntik, tiap 3 bulan pergi suntik, tidak perlu lagi tiap hari minum pil. Begitu dipasang sudah 3 tahun kemudian baru dicek, ya. Selanjutnya ini merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, bisa digunakan 3 sampai 5 tahun, tidak mengganggu hubungan seksual,
kesuburan dapat kembali dan segera setelah implan dicabut. Kenapa? Karena itu tadi level hormonnya sangat rendah. Rata-rata MKJP seperti itu. Beda dengan yang metode suntik, metode pil, level hormonnya kalau tidak dikonsumsi tiap hari, efektivitasnya otomatis berkurang. Jadi dia tidak mengganggu kesuburan. Kemudian mengurangi nyeri haid, ya. Kalau begitu ada estrogen, naik level itu tadi, aktif begitu. Dia membantu mengurangi nyerinya itu karena tidak ada siklus awalnya tadi itu. Kalau misalnya siklus awalnya dia naik level hormon ada hormon estrogen namanya, itu bisa bantu bisa buat nyeri ibu pada saat haid. Nah ini kemudian untuk keuntungannya lagi, dia mengurangi jumlah darah haid dan mencegah anemia. Kalau misalnya kurang darah haidnya, kenapa? Karena fungsi hormon progesteron yang tadi yang ada dalam kandungannya implan ini, dia membuat dinding rahimnya ibu menjadi tipis sehingga darah haid yang keluar pun juga sedikit, ya. Darah haid itu sebenarnya dihasilkan dari dinding rahim yang menebal, yang tidak ada terjadi setelah hamil, setelah dibuahi. Sel telur itu kan harusnya menempel di dinding rahim. Nah, dinding rahim ini dia menebal untuk menunggu sel telur yang sudah dibuahi. Hanya karena tidak dibuahi atau tidak hamil atau karena dimodifikasi supaya tidak ketemu sperma sama sel telurnya ibu, akhirnya tidak ada kehamilan. Begitu pada akhir siklus haid, tubuh baca, oh tidak ada kehamilan ini. Dinding rahim yang sudah menebal tadi yang menunggu kehamilan tidak ada, akhirnya luruh jadi darah haid. Nah itulah yang sering ibu dapat tiap bulan jadi darah haid. Yang sebenarnya dinding rahimnya ibu yang luruh karena tidak terjadi kehamilan, ya. Jadi berulang-ulang terus itu sampai ibu menopause. Nah, fungsinya tadi implan tadi itu dia menghambat, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan masalah implan pemasangannya? Ada yang mau tahu bagaimana atau bingung pemasangannya bagaimana, takut, khawatir, ada kekhawatiran atau bagaimana, kecemasan, ada mitos atau fakta? Tidak apa-apa, pertanyaan apapun pasti saya bantu jelaskan. Kira-kira apa kekhawatirannya metode implan dan AKDR? Ya, silakan. Ya, ini saya. Oh ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan dok, rencana mau pasang ini implan. Oh iya, pasang implan ya. Apakah membatasi kita punya aktivitas dok seperti berolahraga? Iya. Karena masih ngurus anak. Iya. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali ya, berkaitan dengan kegiatan hari-hari. Jadi implan itu dipasang di subdermal, di bawah kulit, dan tidak masuk ke dalam otot. Yang biasa menyebabkan nyeri itu kalau misalnya dia ada sesuatu dalam otot pasti nyeri. Nah dia di bawah kulit. Kemungkinan ada sih, mungkin lebam atau apa ketebatasnya sekitar 2-3 hari karena proses pemasangan. Itu wajar. Kenapa? Namanya dibikin luka sedikit untuk memasukkan implannya. Nah tetapi untuk pekerjaan itu tidak mengganggu. Kenapa? Rata-rata kita pasang di tangan yang non dominan. Jadi kalau ibu dominan kanan, biasanya kita pasang di sebelah kiri. Dan kita pasang itu di bawah kulit. Jadi dia tidak mengganggu pergerakan dari ototnya ibu. Jadi ibu setelah proses pemasangan, setelah reaksi inflamasi akibat pemasangan selesai, insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan hari-harinya ibu. Seperti begitu ibu. Iya. Mungkin ada kekhawatiran lain ibu, bisa saya bantu jelaskan. Adakah mitos didengar-dengar takut pasang implan nanti tembusnya di biji mata atau bagaimana? Ya. Saya biasa begitu kan takut, selalu dengar cerita-cerita ada yang pasang IUD ini kenapa sampai masuk dalam perut ya. Nah jadi kalau IUD tadi yang seperti saya gambarkan, alat AKDR itu dia adanya letaknya di dalam rahim. Tidak mungkin dia mau ikut ke mana-mana ya. Dia di dalam rahim, jadi tidak mungkin dia mau dalam perut. Kecuali pada saat pemasangannya terjadi tembus perforasi mungkin. Tapi kalau selama pemasangannya itu dilakukan dengan benar sesuai standar operasional prosedur yang betul, tidak bakal terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah, apalagi kalau misalnya ibu melakukan pemasangan di fasilitas kesehatan yang memang betul-betul sudah terlatih untuk melakukan pemasangan IUD, jadi tidak perlu khawatir ya. Ada lagi mungkin khawatirannya ibu bapak sekalian? Bapak Marco bagaimana, istrinya Bapak Marco mungkin? Ada. Saya sempat dengar khawatir kemarin Pak Marco. Apa kira-kira kekhawatirannya Pak Marco? Izin mau bertanya loh, ini dok. Ya, Kan silakan kalau Pak. Misalnya tadi kan sudah sempat juga dijelaskan AKDR dan implan.
Sebenarnya yang saya ingin tanyakan sebenarnya dari AKDR tadi dan juga implan di mana untuk lebih bagusnya pada istri apa kriterianya istri bisa untuk pasang implan atau AKDR. Misalnya entah istri saya pengen AKDR tapi suaminya pilih implan, yang mana yang lebih baik untuk istrinya ke depannya, Dok? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Ya, terima kasih Pak Marco. Jadi kekhawatirannya mana sih yang lebih tepat ini pilihannya ya? Mau pasang implan kah atau mau pasang AKDR? Sama-sama agak lama, tidak mau hamil lama ya. Jadi sebenarnya kembali ke tujuan berkawinnya Bapak Marco sama istrinya ya. Jadi kalau misalnya Pak Marco dan istrinya mau menghentikan sementara 3 tahun kemudian mau punya anak lagi, cukup implan. Tapi waduh, anak saya sudah 17, saya sudah mau jarang, tapi istri saya tak mau ikat kandungan, boleh pakai IUD. Itu bisa 10 tahun. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhannya, dan kami selaku provider atau penyedia KB selalu berusaha memenuhi hak-hak reproduksinya Pak Marco sama istri. Jadi kita tidak boleh paksa, Pak ini saja bagus, tidak boleh lagi kita pakai pola pemikiran yang paternalistik. Dokternya bilang A mesti A, tapi apa kebutuhan pasien kami fasilitasi, kami jelaskan apa gunanya, berapa lama waktu penggunaannya, Bapak yang pilih berdasarkan prinsip bioetik, autonominya Bapak sendiri sama Ibu ya. Jadi yang menentukan KB itu Bapak sama Ibu. Kami cuma bantu memfasilitasi apa yang Anda butuhkan. Kami bantu sesuai dengan hak autonominya Bapak mau pasang yang mana. Ya, jadi kami cuma mau di sini provider, bukan seperti Ibu Bapak datang berobat. Oh ini harus obat ini, enggak. Kami di sini membantu melayani, memberikan pelayanan keluarga berencana, bukan mau mengobati KB-nya Bapak, tidak. Kami tidak menggunakan lagi prinsip-prinsip paternalistik seperti itu, tapi kami coba memfasilitasi. Mungkin itu saja Bapak Marco. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau saya sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan Pak Mus. Mungkin saya lanjut ke proses pemasangan Pak Mus. Ya, Ya. baik. Lakukan konseling dulu. Ya. Masih ada yang mau bertanya, yang baru datang? Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Mau bertanya? Dok, Ya. bertanya ini. Ya, silakan. Boleh kita pasang KB spiral tapi KB-nya kita itu rendah? Rendahnya seperti berapa? Boleh ditahu habis nilai kadar hemoglobinnya? Kayak 9 begitu boleh? Ya. Ya, jadi kalau untuk pemasangan IUD tidak ada kontraindikasi pada pasien-pasien dengan anemia. Kalau anemia berat mungkin iya, atau perdarahannya sementara berlangsung. Ya, kalau misalnya untuk pemasangannya sendiri kan dia invasif, tetapi tidak menyebabkan perdarahan yang banyak. Nah, jadi kalau misalnya kecuali infeksi, kalau ibu ada riwayat infeksi, ada kemudian, nah itu kontraindikasi. Tapi kalau anemia bukan kontraindikasi absolut, jadi tetap masih bisa digunakan. Apalagi kalau untuk kasus wanita yang sementara haid, optimalnya itu di atas 8 atau 9. Kalau dia di bawah 8, nah mungkin kita berpikir baiknya diperbaiki dulu keadaan umumnya. Tetapi kalau misalnya dia sudah cukup optimal, apalagi kan kondisinya haid, memang sementara haid, kalau mau pasang, saya rasa nilai kadar hemoglobin di atas 9 sudah masih bisa menggunakan IUD atau spiral. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Jadi kan khawatir nanti mungkin ditakut dipasang tambah berdarah, akhirnya tambah berat anemianya ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir, masih bisa dilakukan pemasangan. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, karena ini masih berlanjut ya Ya, berlanjut untuk konseling dan pemasangannya. Ya. Pemasangan ya. Ini sudah masuk fase tel Pak. Habis ini kita show atau share, kita jelaskan. Habis itu ke do pemasangannya. Ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin untuk penyuluhan ya, untuk penyuluhan kita kami cukupkan. Ya, tidak ada lagi ya. Baik, untuk penyuluhan kami cukupkan. Terima kasih pada Dr. Firman yang telah menyampaikan ilmunya ya terkait dengan kontrasepsi, dan kami dari PKRS terima kasih kepada narasumber kami ya.
Itu mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut ya dok, Ya. supaya memberikan pemahaman terkait dengan kontrasepsi supaya tidak salah-salah lagi Ya, mereka. banyak mitos yang bikin khawatir biasa Pak Bos. Ya, ini mitos-mitos itu sekarang lebih pintar yang membuat mitos itu daripada yang Ya. baik. Saya kira demikian kegiatan penyelenggaraan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.